Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, aku bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Buat kalian yang baru join di channel aku, atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel, dan langsung ketemu video ini, sebaiknya stop dulu video ini dan belajar dari awal. Karena kalau kalian mau belajar Laravel, sebaiknya belajar dari awal supaya jelas belajarnya dan nggak bingung. Karena Laravel ini kayak berkaitan ilmunya dari video sebelumnya, setelahnya, kayak begitu. Intinya harus belajar dari awal dulu. Nah, untuk kalian yang mau belajar dari awal nggak usah khawatir, karena aku udah bikinin video Laravel ini dari awal tutorialnya berupa playlist. Jadi kalian bisa buka browser kalian, buka YouTube dan cari channel yang namanya Cara Fajar. Nah, di situ kalian bisa cari playlist yang judulnya tutorial Laravel 9 tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Di situ udah ada 25 video yang bisa kalian nonton sekaligus semua. Tapi ingat, nontonnya dari awal step by step, dari cara install diterusin sampai yang terakhir yaitu login dan logout. Kalau udah selesai nonton step by step satu persatu sampai selesai, baru deh boleh lanjut video yang ini. Oke, untuk video kali ini aku bakal ngebahas masih berkaitan sama login juga, yaitu untuk menangani login multi-role. Di video sebelumnya yaitu login dan logout itu ada fitur login ya, yang menggunakan role admin doang. Nah, di video ini kita bakal bikin login yang ada role lainnya, yaitu ada role admin, role teacher, sama role student. Nah, antara role-role itu kita bakal bikin batasan. Misalnya, role student cuman boleh ngakses halaman student doang, nggak bisa ngakses halaman teacher, nggak bisa ngakses halaman yang lainnya. Nah, di sini fokus kita adalah kita membatasi hak akses di role-role tersebut. Jadi kita bikin fitur login multi-role, terus kita batasin hak aksesnya. Nah, di membatasi hak akses itu kita bakal menggunakan middleware. Jadi kita bakal belajar middleware di video ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, kalian bisa buka text editor kalian, yang mana lagi-lagi aku saranin pakai Visual Studio Code karena aku udah bikinin tutorial tentang VS Code yang bisa kalian pelajarin supaya kalian bisa ngoding lebih cepat dan bisa kalian juga bisa tahu extension apa aja yang bisa diinstal untuk untuk ngoding menggunakan Laravel. Jadi kalau kalian belajar video itu, kalian bisa tahu install extension apa aja yang bisa kalian pakai supaya ngoding kalian tambah ngebut ketika menggunakan Laravel. Oke, back to the topic. Kalian buka text editor kalian buka file web.php di folder roots kalian. Nah, kita jalanin dulu lah ya di sini. Buka terminal. Terus di terminal ini silakan, sebentar, aku udah kebanyakan terminal, nah, aku sisain satu. Silakan kalian jalanin komen php artisan serve buat ngebuka file, buat ngebuka web project kalian. Nah, tinggal kontrol klik aja, kalian bakal dibukain project kalian. Nah, kalian lihat, baru dibuka aja udah error. Ini ada kesalahan di pembahasan video kemarin. Di video kemarin kan kita udah mengaplikasikan middleware ya di setiap roots yang kita inginkan. Misalnya untuk mengakses students harus login dulu, kita menggunakan middleware auth. Nah, ternyata kita ada error di file index, yaitu di tampilan index, yaitu roots-nya ini get, ini view-nya home. Nah, kalau kita lihat home blade PHP, kita pakai auth username, auth role name. Nah, di sini kita mengoutputkan apa yang lagi login, user apa yang lagi login, sedangkan kita belum ada melakukan login sama sekali. Itulah penyebab errornya. Kita paksa output login tapi kita belum login. Nah, Laravel bingung, makanya ada error. Nah, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah di page index ini kita nggak naruh middleware auth.
Jadi kalau kita nggak naruh middleware auth, orang-orang bisa langsung akses halaman indeks ini. Nah, inilah yang menyebabkan error. Jadi seharusnya kita naruh middleware auth supaya user nggak bisa ngakses ini. Kalau user ngakses ini dan dia belum login, bakal ditendang ke halaman login. Nah, jadi kita implementasiin middleware auth di root ini. Ya udah, langsung copy paste aja yang udah kita bikinin, middleware auth. Save dan refresh. Nah, langsung ditendang ke halaman login. Kita wajib login dulu. Oke, kayak gini kita udah benerin codingan yang seharusnya kemarin kita lakukan ya. Aku lupa nambahin middleware auth. Jadi kayak begitu aja. Kalian silakan tambahin dulu middleware auth di root index kalian atau home kalian. Yang tadi aku bilang di video kali ini kita bakal ngebahas membatasi hak akses user multi-role ya. Jadi setiap role ada batasannya, dia nggak boleh akses halaman ini dan halaman itu. Nah, sebenarnya di Laravel ada beberapa cara untuk membatasi itu. Beberapa cara itu ada SPT role permission namanya, terus ada juga policy yang ada di Laravel, dan ada juga middleware. Jadi menurut aku middleware ini yang paling basic. Nah, kita bakal pelajarin yang pakai cara middleware yang paling basic. Untuk SPT role permission atau policy, mungkin kalau aku ingat dan ada waktu, bakal aku bikin video tersendiri di playlist tips dan trik ya. Mungkin, jadi aku nggak janji, kalau ada waktu aja dan kalau ingat. Oke, balik lagi kita bakal ke middleware. Kalau kalian mau ngebaca-baca dulu, silakan buka website Laravelnya, terus buka menu the basics, terus pilih yang middleware. Nah, kalian bisa baca-baca di sini. Yang mana intinya middleware itu cuman kayak dinding pembatas, yaitu kita ngasih tahu kalau mau ngakses ini harus memenuhi syarat. Kalau enggak ya terserah kita mau tendang atau mau ngapain. Nah, kita bakal bikin middleware untuk tiap-tiap batasan tersebut. Nah, kalau kalian lihat nih, kita ada komen cara membuat middleware, terus ada script-scriptnya. Contohnya di sini nih. Ini intinya sih, kalau dia nggak login, yang mana nggak ngasih input token, kan tokennya ini kan anggaplah tokennya ini isinya MySecret token. Nah, jika dia nggak ngirimin token yang isinya adalah MySecret token, bakal ditendang ke halaman home. Nah, intinya kayak begitu. Terserah kita syaratnya mau apa, terus actionnya mau apa. Karena kita yang bikin middleware. Kayak begitu intinya. Oke. Di video ini kita bakal bikin middleware, terus kita juga bakal nentuin batasan-batasan apa aja sih untuk tiap-tiap role yang ada di project kita. Sekarang kita mau bikin akun-akun dulu ya. Di video sebelumnya kita udah bikin akun admin. Nah, kalian buka dulu deh PHP MyAdmin kalian, terus buka database kalian. Kalau aku nama databasenya Laravel Belajar. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, yang penting buka aja dulu database Laravel kalian. Terus pergi ke table users. Nah, kalau kalian lihat di sini ada satu akun yaitu admin, kemarin udah ditambahin di video sebelumnya. Nah, kita bakal nambahin dua akun baru lagi, yaitu yang berperan sebagai teacher dan yang berperan sebagai student. Langsung aja ke ke insert. Kita bakal kasih namanya teacher. Terus di sini emailnya adalah teacher@email.com. Role ID-nya sebagai teacher. Terus passwordnya kita bakal bikin password ya. php password hash. Ini kalian bisa klik yang ini, PHP password hash ini. Kita bakal isi pakai rahasia. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal copy paste aja dan paste ke sini. Udah selesai kayak gitu aja. Kita go, kita lihat akun teacher kita udah kebikin. Sekarang bikin satu lagi, yaitu untuk student. Name-nya adalah student, emailnya student@email.com. Terus role ID-nya dia student. Terus passwordnya apa? Ya bikin lagi. Ulang lagi, refresh, kasih rahasia, enter, dan kita copy,
paste lagi. Udah selesai kayak begitu aja, tinggal go. Sekarang kita udah pakai sekarang kita udah ada 3 akun, yaitu admin, teacher, student. Kita bakal beda-bedain hak akses mereka yang dilihat dari role ID ini. Kita udah bikin akun untuk teacher dan student. Sekarang kita coba dulu, bisa nggak sih login sebagai akun yang baru kita tambah itu. Pertama aku coba login sebagai teacher dulu, teacher@email.com, passwordnya rahasia. Login, dan berhasil, selamat datang teacher, Anda adalah teacher. Oke, sekarang kita coba yang student. Student@email.com, passwordnya adalah rahasia, dan kita login. Berhasil, selamat datang student, Anda adalah student. Oke, berarti kita nambah nambah akun, dan ternyata akun itu udah berhasil login dua-duanya. Setelah berhasil, berarti kita bisa lanjut ke next step ya, untuk membahas middleware ini. Untuk project ini, sebelum kita membuat middleware, kita harus analisa dulu hak setiap role untuk tiap menu ini. Misalnya, halaman student cuma bisa diakses sama halaman student bisa diakses sama semua role. Student bisa, teacher bisa, admin bisa. Tapi menu add data ini cuman bisa diakses sama si admin aja contohnya, atau sama si teacher aja. Student nggak bisa ngakses. Nah, kita sekarang tentuin dulu hak-hak tersebut. Oke, aku udah sediain file Excel dan aku udah bikin hak-haknya itu. Aku zoom in dulu supaya nggak kekecilan. Nah, ini menu, ada menu student, ada menu kelas, ada menu ekstrakurikuler, dan menu teacher, semua yang ada di sini ya. Nah, di sini juga aku udah nulisin actionnya. Tiap-tiap action ini terdiri dari index, show, create, store, edit, update, delete, destroy, show deleted, dan restore. Nah, sayangnya kemarin kan aku nggak praktekin untuk semua ya. Aku cuma praktekin untuk student aja, dan aku minta kalian lanjutin buat kayak student ini untuk kelas, ekstrakurikuler, dan teacher sebagai bahan praktek kalian supaya kalian bisa lebih memahami. Jadi kalian silakan ikutin aja hak-hak ini dan kalian implementasiin di sini semua, di roots, semua roots kalian ini ya. Karena aku di video ini bakal nyontohin untuk student aja, karena aku belum bikin yang kelas ekstrakurikuler dan teacher. Aku bakal contohin di student. Kalian nanti ikutin juga aku untuk bikin middleware student. Kalau udah selesai dan berhasil, silakan kalian bikin juga middleware untuk kelas ekstrakurikuler dan teacher. Oke, kayak gitu aja. Lanjut. Untuk student ini, actionnya ada macam-macam ya yang udah aku sebutin tadi. Nah, index yang bisa ngakses semua role berhak untuk mengakses index, yang mana halaman student adalah ini. Nah, semua role bisa ngakses ini. Terus, mana tadi? Terus untuk show, cuman bisa admin sama teacher. Nah, ini aku mikir ya, student nggak bisa ngakses halaman show, yaitu halaman detail student. Karena apa? Karena kalau student bisa ngakses, nanti si Budi bisa ngakses halaman detailnya Ayu. Mungkin aja ini ada rahasia, yaitu nomor induk siswa si Ayu ini rahasia, nggak boleh diketahuin sama student lain. Terus yang lain-lainnya mungkin ada data yang rahasia. Jadi itu yang ngebuat show nggak boleh dilihat sama student. Sebenarnya kita seharusnya bikinin nih satu halaman. Kalau misalnya student dia login, maka ada halaman untuk melihat detail data si student tersebut, akun dia sendiri. Untuk teacher juga begitu, tapi kan kita belum bikin ya. Jadi nggak usah dibikin itu dulu. Mungkin kalau kalian mau, kalian bikin sendiri. Ketika si Ayu berhasil login, langsung pindah ke halaman detail si Ayu tersebut. Info si Ayu, ada nama, ada ini, dan lain-lainnya. Bisa juga edit datanya si Ayu tersebut. Nah, itu kayak apa ya? Kayak Facebook mungkin kalian bisa edit profile. Nah, kalian juga kalau pengen latihan silakan bikin yang kayak gitu. Tapi karena project ini udah terlanjur jadinya kayak begini, jadi nggak bakal bikin fitur kayak gitu.
Oke, lanjut. Untuk create sama, cuman admin dan teacher aja yang bisa. Untuk store juga sama, edit juga sama, update juga sama. Nah, untuk peraturan hak delete, destroy, show deleted, dan restore ini cuman admin yang bisa. Jadi, untuk delete student cuman admin yang bisa. Teacher nggak bisa. Terus untuk apa namanya? Delete ini kan cuman munculin tombol, bukan tombol sih, halaman konfirmasi. Nah, untuk destroy ini cuman admin juga yang bisa untuk konfirmasi, oh ya, ke-delete data si student. Terus untuk nampilin data yang udah ke-delete juga cuman admin aja yang bisa lihat, terus yang bisa nge-restore juga cuman admin. Nah, untuk student kayak gitu peraturannya. Untuk kelas, ekstrakurikuler, dan teacher sama aja ya cara bacanya, kalian tinggal baca aja ini. Oh ya, supaya kalian bisa ngeliat terus, silakan kalian print screen ini, tampilan ini, dan bisa kalian taruh sebagai JPG buat ngelanjutin praktek video ini, karena ini aku bakal ganti ke codingan ya. Oke, kayak begitu aja untuk student. Bukan untuk student sih, kayak gitu aja untuk pengaturan hak-hak setiap page untuk setiap role-nya. Lanjut, kita bakal bikin middleware untuk project kita ya. Kalau kita lihat di sini ada role-role yang lain-lain. Jadi kita bakal bikin middleware tergantung hak-hak yang kita tentukan. Kalau di sini admin dan teacher yang bisa akses, berarti kita butuh suatu middleware, yaitu kalau role-nya adalah admin dan teacher atau jika role-nya adalah admin atau teacher, dia bisa melihat detail dari student. Nah, itu middleware yang pertama. Terus middleware yang kedua adalah hanya admin yang bisa delete data dan show deleted dan restore data student. Nah, itu middleware yang kedua. Cuman admin yang bisa lewat dari middleware tersebut. Jadi, untuk sekarang kita cuman lihat ya di sini. Untuk sekarang kita cuman perlu bikin dua middleware, yaitu admin dan teacher yang boleh lewatin middleware, dan cuman admin yang boleh ngelewatin middleware. Jadi ada dua middleware yang bakal kita bikin. Kalau misalnya di sini ada ini ya, ada admin, misalnya sewaktu-waktu lah admin, student. Nah, kita perlu tambah satu middleware lagi, yaitu hanya admin dan root student yang bisa ngelewatin middleware. Jadi kita nambah satu middleware. Terus kalau misalnya ada lagi admin, student, teacher. Nah, kita bakal bikin middleware lagi, yaitu hanya student dan teacher yang boleh tembus middleware untuk create. Nanti misalnya ada lagi, hanya student aja yang boleh. Nah, berarti kita bikin, student. Nah, nanti berarti kita bikin middleware lagi, cuman student yang bolehin ngelewatin middleware tersebut. Jadi, kalian bikin middleware tergantung hak akses yang kalian tentuin untuk project kalian. Kayak begitu intinya. Oke, balik lagi aku back. Intinya kita bakal bikin dua middleware aja. Satu ini dan ini admin aja. Kenapa all nggak aku bikinin middleware? Untuk apa? Kalau all role boleh ngakses suatu page, kita nggak butuh middleware, karena kan kita nggak usah nyaring-nyaring. Kalau semua role bisa ngakses, ya udah. Kan semua role udah ditahan sama middleware auth. Nih. Jadi, kalau all role boleh ngakses sesuatu, kita nggak butuh bikin middleware lagi. Kenapa? Karena kalau kita all ini bisa udah ditahan sama middleware auth. Harus login dulu baru boleh ngelihat ini, extracurricular index. Nah, gitu. Oke, kita bakal bikin dua middleware. Nah, cara bikin middleware gimana sih? Nah, kalian lihat aja ini tutorialnya yang tadi ya udah aku kasih tahu di mana. Kalian scroll ke bawah, kalian lihat di bagian defining middleware. Ini cara membuat middleware. Aku copy paste aja ke projectnya, terus kalian buka terminal kalian, tambah terminal baru karena ini udah PHP Artisan Serve, dan paste. Di sini hapus answer token is valid, kita bakal ganti menjadi nama file untuk middleware kita. Karena tadi mana dia?
Karena tadi middleware yang mau aku bikin adalah admin dan teacher, admin dan teacher, maka kita bikin dua middleware. Aku bakal bikin yang admin dulu. Ya udah, aku bakal bikin, ini terserah kita ya namanya, tapi sebaiknya bikin nama middleware itu tergantung maksud kita. Misalnya, kalau aku cuman bisa admin doang, aku bakal bikin kasih nama file middleware-nya adalah mas admin. Atau apapun terserah kalian ya. Jadi ini udah berhasil, kalian bisa lihat filenya di mana. Filenya kalian bisa lihat di sini. Mana dia? App, HTTP, middleware, dan ini dia file yang udah dibikinin. Nah, ini adalah hasil dari middleware yang kita bikin. Yaudah, lanjut. Gimana logikanya untuk diterapkan ke mana dia? Ini dia. Kita bakal terapin kayak gini, middleware apa namanya ke root sini supaya teraplikasi. Oh, ternyata yang delete admin cuman bisa diakses sama admin aja. Nah, kita bakal bikin middleware-nya itu. Ini logikanya aja ya. Logikanya kita mau aku bikin komen supaya jelas. Bisa melewati middleware jika role sama dengan admin. Nah, kayak gini gimana caranya? Kalian cek dulu si ini apa namanya, si user ini udah mana dia? User mana sih halamannya? Nah, ini dia. Ketika ngakses, ini biarin aja dulu. Nah, kita bisa ngakses apakah si user ini udah login atau belum, pakai apa? Kita pakai ddam aja ya, dd auth user. Nah, ini kita nyetak user apa yang lagi login. Ini klik kanan di auth-nya ini, terus import class. Nah, udah ke import dan save. Nah, di sini kita mau ngecek untuk tahu user apa sih yang lagi login. Kita lihat. Kita nggak bisa ngeliat nih karena kita belum mengaplikasikan role kita baru bikin logikanya kita aja. Nah, untuk mengaplikasikan kan sama kayak auth, kita harus bikin panah middleware namanya. Nah, kalau kita baru bikin kayak gini doang, kita belum tahu nih namanya apa. Kita juga harus mendaftarkan middleware yang kita bikin. Nah, cara ngedaftarinnya di mana? Kalian buka file yang namanya kernel yang ada di folder app http. Ya udah, aku buka aja di sini biar kalian nggak bingung. Ini buka folder app, buka folder http, terus buka kernel.php. Nah, disinilah kita bakal ngedaftarin middleware kita. Untuk mendaftarkan middleware, kalian scroll aja ke bawah terus di file kernel ini. Kita bakal kita bakal daftarin middleware kita di bagian yang $protected root middleware ini. Yaudah, aku bakal copy paste di sini. Verified, aku bakal ganti jadi mas-admin. Nah, terus ini aku ganti jadi apa? Jadi ini buka file kalian yang ini. Buka middleware, kalian copy paste aja app http middleware ini, copy ke sini, terus kita backslash lagi, nama filenya adalah mas-admin. Nah, udah selesai. Jadi gitu cara bikin middleware. Ini skip aja dulu ya. Cara bikin middleware pakai komen artisan udah jadi. Terus kalau kita mau pakai, kita harus daftarin ke file kernel ini. Kayak gini struktur penulisannya. Sekarang kita harus ngelihat middleware kita udah works apa belum. Balik dulu ke file mas admin ini, middleware kita uncomment lagi. Nah, aku mau kan ngelihat nih user apa sih yang lagi login. Nah, kita kan sekalian mau ngecek ya, udah bisa nggak sih diakses middleware mas admin ini. Dan kalau udah bisa, seharusnya ngeluarin dd data dari user yang lagi login. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah balik lagi ke file web.php kalian. Kalian bisa lihat kita udah
udah pernah mengimplementasikan middleware auth, middleware guess. Kita sekarang tinggal tambahin aja nama middleware-nya. Nah, nama middleware-nya apa? Kita kan udah bikin di kernel, masadmin. Nah, gimana caranya? Karena kita udah bikin middleware bla bla bla, ya udah kita tinggal bentuk array aja. Ada di dalam array auth, koma, petik lagi masadmin. Nah, gini caranya. Berarti untuk untuk root get ini, untuk root logout, kalian udah mengimplementasikan middleware auth dan middleware masadmin. Oke, aku back karena kita nggak ngejalanin middleware masadmin di logout. Kita bakal ngejalanin masadmin itu di delete, tombol delete. Oke, halaman konfirmasi delete. Ya udah, kita cari dulu student delete yang mana. Nah, student delete kan kalian bisa lihat ya, ini nih. Nih, yang metodenya delete. Jadi kita bakal bikin di sini. Aku enterin dulu biar kalian bisa lebih jelas ngelihatnya. Nah, kita bikin di sini. Kita aplikasikan masadmin di sini. Ya udah, langsung aja. Kita kasih dalam bentuk array auth, mas admin. Udah, save. Nah, sekarang kita coba. Udah berjalan belum sih? Ininya refresh. Middleware kita ada di student delete. Ya udah, untuk ngelihat halaman konfirmasi delete, kita bisa klik action delete ini. Coba klik, lihat hasilnya. Target class bla 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 middleware. Does not exist. Aku salah nih ngetiknya. App http lagi. Aku mau ngeliat dulu di bagian kernel. App http. Kenapa ini? Oh, lupa. Ini teman-teman. Ada yang lupa backslash-nya sebelum app. Oke, udah. Save dan refresh. Nah, berhasil. Berarti middleware kita udah bekerja dengan baik. Aku mengimplementasikan middleware masadmin ketika memunculkan halaman student-delete terus ID student. Nih, student-delete ID student. Muncul deh DD si akun yang lagi login. Di mana? Nah, ini codingannya DD auth user. Nah, muncul. Coba lihat attributes. Nah, kita tahu login yang lagi user adalah student, email, role, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat ya. Berarti middleware kita udah berhasil teraplikasi di root student delete. Oke, karena kita udah tahu juga tentang middleware yang udah berhasil teraplikasi, dan kita juga udah tahu cara ngedapetin user apa yang lagi login, sekarang kita tinggal bikin logika hanya admin yang bisa melewati middleware ini. Ya udah, langsung aja bikin if auth .2 user. Nah, kita mau ngedapetin ya hanya role admin yang bisa lewat. Jadi kita harus tahu cara ngakses role si admin, role dari user yang lagi login. Kalau kita lihat di bagian ini, di bagian table kita lihat di bagian roles, role itu adalah untuk admin kan ID-nya 1. Berarti kalau kita lihat di users, yang seharusnya kita cek adalah role ID sama dengan 1, itu adalah admin. Ya udah, kita tinggal bikin aja. Auth user panah role underscore ID tidak sama dengan 1. Nah, ini logika kita. Jika role dari user yang lagi login bukan admin, kan admin itu ID-nya 1 ya. Pakai role ID, ini dia. Ya betul. Jika role dari user yang lagi login bukan admin, maka kita bakal melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatunya apa? Aku bakal nendang si user ini ke halaman 404. Bisa pakai abort 404. Udah, selesai kayak gitu aja. Nah, jika dia bukan admin, maka dilempar ke halaman 404. Jika dia admin, ya udah bebas, boleh ngelewatin middleware ini. Nah, sekarang kita coba pembuktian.
Udah aku save dan kita lihat di sini kan bisa kita lihat kita lagi login menggunakan akun student yang mana role ID-nya adalah 3. Sekarang kalau aku refresh halaman ini seharusnya kita bakal ditendang ke halaman 404 yang menandakan bahwa middleware kita berhasil. Refresh. Tuh, ditendang ke halaman 404. Nah, ini berarti middleware kita berhasil teraplikasi dan codingan kita juga benar. Sekarang untuk membuktikan kita login pakai admin, apakah ditendang juga ke 404? Kita pindah ke menu logout, kita bakal logout. Nah, aku bakal login, jangan admin dulu ya, aku juga login sebagai teacher aja, teacher@email.com, rahasia. Nah, sekarang kalau aku akses student dan delete, seharusnya bakal sama kayak student tadi, bakal ditendang ke halaman 404. Aku coba delete, nah lihat, ke halaman 404 ditendang. Nah, berarti terbukti berhasil juga. Oke, back. Terus, logout. Sekarang kita bakal login sebagai admin@email.com. Passwordnya rahasia. Login. Nah, sekarang kita udah login sebagai admin. Sekarang ke menu student dan delete si Ayu. Nah, bedanya kalau kita login sebagai admin, kita bisa menuju halaman konfirmasi nih, tampil. Tinggal klik delete aja, udah berhasil selesai. Nah, jadi jelas ya, berarti middleware kita udah berhasil dengan baik. Kita bikin cuman bisa middleware ini yang bisa dilewatin cuman si admin aja. Nah, jadi kita udah berhasil bikin middleware untuk admin doang, kita juga udah berhasil mengaplikasikannya untuk halaman konfirmasi delete student. Tadi udah berhasil ya bikin middleware mas admin, yaitu cuman admin doang yang bisa ngakses. Nah, sekarang kalian tinggal ikutin aja untuk ini hak aksesnya. Jadi kalian bikin yang destroy. Untuk destroy mana ini dia, pergi ke method destroy, tinggal di sini aja. Kalian juga tinggal tambahin ini koma, petik lagi yaitu mas admin. Nah, terus kalian juga show deleted dan restore, semuanya kalian aplikasikan ini. Aku copy paste saja dengan cepat. Nah, student deleted juga kita pakai out mas admin. Terus untuk restore juga kita ini hanya boleh admin, yaitu mas admin. Udah selesai. Terus lanjut untuk page-page lainnya, kalian juga aplikasiin aja yang aku contohin tadi. Misalnya untuk create, nanti kalian bikin aja create class di sini pakai middleware of, mas admin, kayak begitu aja. Oke, silakan dibikin dan coba-coba supaya kalian lebih ngerti. Nah, sekarang kita lanjut ke middleware selanjutnya, yaitu middleware yang kedua, hanya admin dan teacher yang boleh ngakses. Oke, kita bakal bikin middleware-nya dulu. Atas aja, buat ngejalanin komen tadi, kita hapus mas admin ini. Jadi, apa ya, mas admin, kenapa aku hapus? Seharusnya nggak usah dihapus. Mas admin or teacher. Nah, nama middleware-nya itu. Kita udah dibikinin middleware tersebut, kita buka filenya di ini, folder middleware mas admin or teacher. Sekarang kita bakal kayak tadi, kayak yang mas admin ini. Kita bakal bikin logikanya, tapi sebelumnya kita harus daftarin juga ke kernel. Oke, aku bakal copy paste, sini paste, mas admin, des or teacher, kayak gitu. Ini terserah kalian namanya, tapi usahakan namanya, nama middleware-nya sekali baca langsung ngerti maksudnya apa. Kalau ini kan jelas ya, mas admin, berarti cuma admin yang bisa ngakses, kayak begitu. Oke, lanjut, mas admin or teacher. Sekarang kita ganti nama filenya yaitu mas admin or teacher. Kita panggil middleware tersebut. Oke, kita udah berhasil daftarin ke kernel. Sekarang kita coba lagi kayak tadi. Apa namanya? Nulis syaratnya. Hanya admin atau teacher yang boleh melewati
middleware ini. Nah, admin itu kan kita bikin deh biar jelas. Role ID sama dengan 1. Terus untuk teacher, role ID sama dengan 2. Nah, kita udah tahu maksudnya, sekarang kita tinggal bikin aja if-nya tadi. Nah, untuk if, kalian bisa pakai if out .2.2 user, terus role ID kita mau tahu tidak sama dengan admin 1, dan auth user role ID tidak sama dengan 2. Nah, jika yang login ini role ID-nya bukan 1 dan bukan 2, jadi jika yang lagi login bukan admin atau yang login bukan juga teacher, maka akan kita proses sesuatu. Nah, kalau bukan admin dan teacher kan di project kita adalah student. Jadi intinya jika student yang ngakses, maka dia nggak boleh ngelewatin middleware ini. Kita bakal sama, kita abort ke halaman 404. Nah, di sini auth ini ada garis merah, berarti ada error, tinggal klik kanan aja, import class. Udah, save, dan kita implementasiin dulu. Kita lihat di web.php dan kita lihat di ini, Excel. Kalau kita lihat middleware admin dan teacher bisa kita implementasikan di action show atau di method show. Kita buka roots kita lihat show student. Kalau kalian lihat show student itu ini, aku enterin dulu dan aku enterin, jadi kita fokus ke sini biar lebih jelas. Nah, kalian lihat di sini kita udah implementasi middleware auth. Sama kayak tadi, kalau kita mau implementasi mana tadi? Ini mas admin or teacher, jadi kita pakai array koma, namanya adalah kita copy paste yang ada di kernel, mas admin or teacher. Copy dan paste. Udah selesai, berarti untuk halaman show detail dari student kita udah implementasikan harus admin atau teacher yang bisa ngakses. Kalau student nggak boleh ngakses. Kita coba. Sekarang kita ke halaman home, kita lihat user kita adalah admin. Sekarang kita login sebagai admin, kita lihat detail dari student, yaitu student, lihat halaman detail. Nah, kalau kita lagi login sebagai admin, kita bisa lihat halaman detail dari siswa atau dari student yang namanya Ayu. Kita logout, sekarang kita login sebagai teacher. Masih bisa nggak sih ngelihat show detail dari si student? teacher@email.com, passwordnya rahasia. Nah, pergi ke halaman student dan lihat, kita klik action detail. Untuk student juga bisa ngelihat halaman detail dari student. Kita coba logout. Sekarang kita login sebagai student@email.com, passwordnya rahasia. Nah, kita bakal pergi menuju halaman student, terus kita bisa lihat halaman action detail nih. Kalau kita klik, bakal ke 404. Karena apa? Karena kita login sebagai student dan kita nggak berhak melihat halaman detail dari student. Maka dari itu kita dilempar ke halaman 404. Kita udah mencegah student untuk melihat halaman detail, tapi kita belum mencegah student untuk melihat show deleted. Show deleted udah ya. Add data nih. Student masih bisa ngelihat halaman add data. Kita belum implementasiin. Nah, sekarang kita bakal implementasiin add data itu menggunakan middleware yang mas student dan mas student or mas teacher. Oke, langsung aja kita copy paste yang udah kita buat tadi. Mana ya? Kita buat tadi, ini dia. Kita copy middleware auth mas admin or teacher. Nah, kita bakal implementasiin ke halaman yang student add. Kita lihat student add adalah ini. Udah, kita ganti aja middleware-nya, yang auth aja kita ganti jadi auth dan mas admin or teacher. Sekarang kita save dan refresh, harusnya udah 404. Nah, ini dia, berarti udah berhasil. Terus apalagi? Edit. Nah, edit juga tinggal di copy paste aja.
edit mana? Ini edit, paste, save, seharusnya 404. Oke, sekarang tadi kan sesuaiin aja sekarang, sesuai ini Excel kita. Create udah, store. Nah, store belum, tinggal yang store mana? Ini dia store, paste, terus apa lagi? Update, edit dan update. Edit udah, update ini dia, tinggal paste. Terus apa lagi? Dan delete udah ya, tadi kita pakai yang middleware mas admin. Terus ini dan lainnya, ini semua udah. Berarti untuk apa namanya, middleware student, hak akses untuk tiap role-nya udah selesai. Jadi tiap-tiap role udah dikasih tahu dia berhak mengakses page mana aja. Nah sekarang kita lihat, student nggak boleh ngakses halaman detail, tapi kok disediain sih menu detail di sini tuh. Dia emang sih dilempar ke halaman 404, tapi kok menunya ini ada. Seharusnya menunya kita sembunyikan. Nah, untuk menyembunyikan, kita bisa pakai if aja. Kita lihat, ini kan halaman student. Kita buka file studentblade.php, Ctrl P, ketik studentblade.php. Nah, kita bakal ngotak-ngatik di yang ini, action. Action ini, th action, terus yang ini. Nah, kita bakal ngotak-ngatik di sini. Kita sekarang bisa tahu untuk mendapatkan role dari si user yang lagi login, kita bisa pakai auth user terus role ID. Nah gitu kan. Sekarang kita tinggal sesuaiin aja dari Excel ini. Untuk menu detail, edit dan delete cuman bisa dilihat sama siapa aja. Kalau kita lihat detail cuman bisa admin dan teacher aja. Ya udah. Kita bisa pakai kayak gini, detail kita pisahin. Nah, kita bisa pakai add if jika auth user role ID. Nah, kita tahu untuk show, ini dia menunya detail, show itu cuman admin dan teacher aja yang bisa ngakses. Berarti jika bukan teacher dan atau admin, kita bakal nggak ngelihat menu detail ini. Ya udah, kita bikin jika role ID-nya salah pencet. Jika role ID-nya tidak sama dengan 1, yaitu bukan admin, dan auth user role ID tidak sama dengan 2. Jadi jika role-nya bukan admin dan juga bukan teacher, maka nggak boleh ngelihat detail. Ya udah, kita bakal bikin yang dilihatnya adalah minus, misalnya kayak begitu. Terus kita bikin else, add else, boleh ngelihat menu detail gini. Ya udah, tinggal add and if. Oke, selesai. Save dan refresh. Nah, kalian lihat untuk detail kita lagi login sebagai student. Untuk detail nggak ada lagi menunya yang bisa diklik. Coba kita login sebagai admin. Seharusnya sih masih bisa. admin@email.com. Terus rahasia menu student. Kalian lihat untuk admin masih kelihatan menu atau action detailnya. Oke, udah jelas ini bisa. Sekarang logout, masuk lagi sebagai student, @email.com, rahasia di email.com. Nah, kita lihat sekarang sesuai Excel untuk apa lagi sih menunya? Edit. Nah, edit ini cuman lagi-lagi admin dan teacher yang bisa ngelihat. Kalau bukan admin dan teacher, nggak bisa ngelihat. Ya udah, kita ubah. Tadi kan kita udah ngelihat detail cuman bisa dilihat sama admin atau teacher. Kalau bukan admin atau teacher, maka minus. Nah, sekarang kita juga mau untuk edit bisa dilihat admin dan teacher. Ya udah, kita tinggal pindahin aja edit ini ke bawah detail. Udah selesai. Jadi kalau student dia nggak lihatnya minus.
Kalau bukan student, yaitu admin dan teacher, maka ngelihat menu detail dan edit. Sekarang kita refresh. Tuh, nggak ada lagi. Sekarang kita lihat, aku login sebagai teacher. Nah, kalau di login sebagai teacher, action detail dan action edit ada. Udah selesai beres. Sekarang aku balik lagi ke student, karena kita masih mau ngurus action yang delete. @email.com rahasia. Oke, kita lihat di Excel, kalau delete itu cuma admin yang bisa. Nah, ini beda dari yang tadi. Teacher sama student nggak bisa. Ya udah, kita bikin if baru. Kita tambahin if jika AUF. Nah, ini kan kita tahu cuman admin aja yang boleh ngelihat menu ini, atau tombol ini, atau action ini, atau ahref ini. Ya udah, tinggal kasih tahu aja. Jika role ID sama dengan 1, maka boleh ngelihat tombol delete ini. Add and if. Udah, lebih sederhana if-nya, cuman segini doang, karena kita nggak butuh else. Nah, ini artinya jika admin maka boleh ngelihat action delete. Ya udah, save dan refresh. Refresh ke halaman student. Lihat, student udah nggak ada menu sama sekali, karena dia nggak bisa edit, dia nggak bisa apa aja sih tadi? Lihat detail, dan dia nggak bisa delete. Sekarang aku coba login sebagai teacher. Rahasia. Nah, untuk teacher, pergi ke student, lihat. Untuk student cuman bisa ngelihat action, detail, dan edit, karena dia nggak bisa ngelihat delete. Ya udah, bisanya cuman detail dan edit. Lanjut, sekarang kita coba login sebagai admin. Rahasia. Nah, pergi ke student, ternyata admin bisa semua menu, yaitu detail, edit, dan delete, karena kita udah ngatur di sini. Oke, kayak gitu aja teman-teman, cukup jelas lah ya. Kalau nggak jelas, silakan nontonnya berulang-ulang sampai ngerti. Teman-teman, ini merupakan video pembahasan kita tentang Laravel yang terakhir ya. Nah, untuk playlist Laravel pemula udah selesai. Yeay! Jadi, Laravel pemula udah selesai sampai sini. Next-nya tentang Laravel, aku berencana untuk latihan bikin website suatu sistem informasi menggunakan Laravel. Terus, ada di planning aku juga untuk Laravel, kita bakal ngebahas tentang tutorial REST API. Jadi, kita bakal belajar menjadi back-end developer, back-end programmer, apapun yang kalian sebut itu, yaitu back-end yang berkaitan dengan data-data, terus kita ngasih datanya ke front-end. Nah, kita ada rencana ya, ada rencana untuk ngebahas itu, RESTful API. Jadi, ya kayak gitu. Kalian siapin aja diri kalian, pantengin terus channel ini, supaya nggak ketinggalan lah tutorial yang aku sebutin tadi. Jadi urutannya kayak gitu ya. Kita bakal, yang masih Laravel, bakal ngebahas bikin sistem informasi menggunakan Laravel ini dulu, web. Terus selanjutnya masih ngebahas Laravel lagi, kita bakal bikin RESTful API. Terus mungkin ada yang belum aku bahas di Laravel ini, aku berencana juga ngebahas yang belum aku bahas tersebut sebagai video tersendiri. Nanti bergabung ke playlist tips dan trik. Jadi kalau kalian suka sama Laravel, mungkin kalian bisa ngidupin notifikasi supaya ketika aku upload video baru, kalian tahu nih, wah, cara Fajar ngupload tips dan trik Laravel, nonton ah. Nah, kayak gitu intinya deh. Pokoknya kalian hidupin notifikasinya supaya nggak ketinggalan video Laravel itu. Terus apa lagi ya? Dah, gitu aja. Tapi mungkin kita bakal sela-sela, maksudnya kita bakal bikin, aku bakal ngebahas tutorial lain ya, kayak tips dan trik untuk istirahat. Gampangnya istirahat deh, karena kan udah berapa ini? 26 video ngebahas Laravel, jadi aku mau istirahat dulu ngebahas Laravel, mau ngebahas yang lain dulu. Jadi
tungguin aja, kita bakal ngebahas Laravel lagi setelah aku nggak capek ngebahas Laravel. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas login multi-role, kita udah juga ngebahas middleware untuk membatasi hak dari role-role yang berbeda tersebut. Nah, kalau menurut kalian agak susah ini, ya silahkan nonton berulang-ulang lagi sampai ngerti. Tapi aku rasa sih udah cukup jelas aku ngejelasinnya, karena agak capek ngejelasinnya panjang lebar. Semoga kalian ngerti lah. Udah capek-capek aku jelasin kok nggak ngerti, kayak begitulah. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya ketika aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.